Ada setidaknya 4 bentuk kecerdasan dalam bahasa dan kultur Batak Toba. Pertama, malo, clever kalau dalam bahasa Inggris. Salah satu tandanya adalah kecepatan berpikir dan juga kreativitas. Jadi selalu saja menemukan cara dalam segala sesuatu persoalan. Porsi talenta di sini sangat besar. Ini sebuah anugerah. Jadi ada orang yang memang sudah malo sejak bawaan lahir. Sayangnya malo ini bisa positif, bisa juga negatif. Malo maretong, jago berhitung, malo membuat roha, pandai mengambil hati, ya sampai kepada malo mergabus, malo pabeda-bedahon, pintar berbohong, pintar mengadu domba. Kedua, pistar, secara ringkas berpengetahuan luas. Selain talenta atau bakat, kemauan belajar sangat mempengaruhi hapistaron. Ada orang yang malo bawaan lahir, tapi karena tidak giat belajar, akhirnya dia tidak bisa menjadi orang yang pistar. Sebaliknya, Anda pasti kenal seseorang yang dulu kayaknya waktu kecil nggak malu-malu amat dia, tapi setelah besar malah bisa menjadi orang yang pistar karena mereka belajar dengan tekun. Kalau Anda perhatikan orang-orang tua Batak dulu tidak pernah atau jarang mengatakan anaknya malu-malu mau marsikola. Pasti dibilang burju-burju mau marsikola, tekun dan giat kau belajar. Kenapa? Karena meskipun mungkin secara genetik kau tidak malu, tidak pintar, tetapi kalau kau burju belajar, giat berlatih, kau akan bisa menjadi orang yang berpengetahuan luas. Nah, orang pistar ini juga sudah mulai punya kompas moral yang baik. Jadi tidak akan ada itu istilah pistar manako. Kalau malo manako banyak. Ketiga, pandai. Kalau dalam bahasa Inggris ini expert. Dia menguasai satu bidang tetapi sangat mendalam penguasaannya. Dia menguasainya sampai ke akar-akarnya. Dia ahli. Di sini kemauan belajar, kemauan berlatih terus-menerus mempunyai peranan yang lebih besar. Dulu ketika orang menyapa Pargosi atau pemain gondang, mereka akan mengatakan Amang Paddenami. Karena memang orang-orang yang bermain gondang, Pertaganing, Persarunde dan sebagainya itu betul-betul adalah maestro musik Batak. Kalau disebut Padehata, Pandehata, itu berarti dia sudah parsahu, persinabul, orang yang tidak hanya pandai bicara, tidak hanya malo makatai, tetapi menguasai tata bahasa Batak sampai ke tingkat puitik, sampai yang paling rumit dan juga menguasai seluruh rincian ruhut-ruhut ini para datum Batak. Nah, yang terakhir itu bisuk. Bisa dikatakan ini adalah puncak kecerdasan seorang manusia. Anda bisa saja malo, pistar, bahkan pandai, tapi tidak otomatis itu membuat Anda menjadi orang yang bisuk. Bisuk ini gabungan dari kecerdasan, ketenangan, kebijaksanaan, dan terutama sekali kemampuan belajar dari pengalaman hidup yang kaya. Jadi memang harus punya pengalaman yang kaya juga dalam kehidupan ini. Mereka mungkin tidak berpikir atau mengambil keputusan secepat orang yang malu, orang yang pintar, tetapi justru dengan ketenangan itu mereka bisa melihat gambar besarnya, bisa memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek-aspeknya sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil lebih tepat. Dan satu pembeda yang paling penting, Habisuhon itu selalu berjalan menuju kebenaran. Jadi tidak akan ada orang bisuk yang menjadi penjahat.